Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur Siman, kali ini kita akan membahas ayat 17-18 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 17, yaitu artinya, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Lalu segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan selanjutnya ayat 18 dari surat An-Nisa ini yang artinya adalah sebagai berikut. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Maka orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Berkaitan dengan ayat 17 dan 18 yang telah kita bacakan tadi, maka Allah Ta'ala berfirman bahwa dia hanya menerima taubat dari orang yang berbuat keburukan lantaran kejahilannya atau ketidaktahuannya, lalu bertaubat, meskipun taubat itu dilakukan sesaat sebelum menyaksikan kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawanya, yakni sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Mujahid dan banyak ulama yang lain berkata, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena tersalah atau disengaja, maka dia dianggap jahil sampai dia menghentikan perbuatan dosanya. Abdul Razak rahimahullah meriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, lalu mereka berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dianggap kemaksiatan terhadap Allah Taala merupakan tindak kejahilan, baik dia sengaja melakukannya atau tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lalu mereka bertaubat dengan segera. Sebagai keterangan, asar tersebut tercantum dalam kitab tafsir Abdul Razak At-Tabari rahimahullah, juga telah meriwayatkannya dari jalan Abdul Razak nomor 8833. Selanjutnya, dulur iman, tadi sudah kita katakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya kemudian mereka bertaubat dengan segera, yaitu maksudnya jarak antara taubat tersebut dan antara melihat malaikat maut. Jadi jarak antaranya adalah antara pada saat melihat malaikat maut. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jadi maksudnya selama nyawa belum sampai di kerongkongan, itu adalah masih bisa bertaubat. Sedangkan Ikrimah rahimahullah berkata, dunia seluruhnya adalah dekat. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, artinya sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah, dan At-Tirmizi berkata hadis tersebut adalah hasan gharib. Ini terdapat dalam Al-Musnad nomor 6160-6408 yang juga diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah pada nomor 257, dan dia mensahihkannya
dan ini disepakati oleh Az-Zahabi rahimahullah. Sedangkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan itu salah. Yang benar adalah Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Bailamani. Dia berkata, ada 4 orang sahabat. Jadi 4 orang sahabat Nabi SAW berkumpul. Lalu salah seorang dari mereka berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang hamba sehari sebelum dia mati. Yang lainnya bertanya, apakah kamu benar-benar telah mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW? Dia menjawab, iya. Lalu sahabat yang kedua itu berkata, aku pun telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang hamba setengah hari sebelum dia mati. Sahabat ketiga bertanya, apakah kamu benar-benar telah mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW? Dia menjawab, iya. Lalu sahabat yang ketiga berkata, aku pun telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang hamba sesaat dari waktu pagi sebelum dia mati. Sahabat yang keempat bertanya, apakah kamu benar telah mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW? Dia menjawab, iya. Lalu sahabat yang keempat itu berkata, aku pun telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abdurrahman bin Bailamani. Lalu dia menyebutkan hadis yang hampir sama dengannya. Dulu seiman, hadis-hadis tersebut telah menunjukkan bahwa barang siapa yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia berharap masih dapat hidup. Maka sesungguhnya taubatnya diterima. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Adapun apabila dia telah merasa putus asa untuk dapat hidup, telah menyaksikan kedatangan malaikat maut, nyawanya telah sampai di tenggorokan, dadanya telah merasa sesak, nyawanya telah sampai di kerongkongan, dan nafasnya mulai naik ke atas sampai di khalashim. Maka tidak ada taubat yang diterima ketika itu. Dan pintu taubat telah tertutup baginya. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Itu sama seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Ghafir ayat 84, yang artinya, maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja. Juga seperti yang telah Allah Ta'ala putuskan, yaitu tidak diterima taubat penduduk bumi bila mereka telah melihat matahari terbit dari arah barat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.
Surat Al-An'am ayat 158. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya tidak dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah apabila orang kafir itu mati di dalam kekufuran dan kesyirikannya, maka penyesalan dan taubatnya tidak akan bermanfaat lagi. Dan tidak akan diterima darinya tebusan apapun kecuali dengan seisi bumi. Ibnu Abbas, Abu Al-Aliyah, dan Ar-Rabi bin Anas radhiyallahu anhum berkata, yang artinya dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka dalam kekafiran. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah masih menerima taubat hamba-hambanya atau masih memberikan ampunan kepada hamba-hambanya selama hijab belum diturunkan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan diturunkannya hijab? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nyawa keluar dari jasadnya, sedangkan dia dalam keadaan musyrik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yang artinya bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih, yaitu siksaan yang sangat menyakitkan dan terus-menerus. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.